Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, bapak kalian, ibu-ibu yang mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keadaan Allah masih memberkahi umur kita dalam kebaikan. Mungkin kita terus diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan dalam umur, juga senantiasa diberikan rahmat dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa di pengajian malam Jumat Pon, kita kembali berkumpul membahas satu materi yang berkaitan dengan Maulid Nabi. Ya, karena ini tanggal 12 Rabiul Awal 1437 Hijriah, kita ya sebagian tahu bahwasanya tanggal merah ini adalah hari Maulid Nabi. Namun ada suatu pelajaran yang penting, bukan sekedar memperingati, namun yang lebih urgen atau yang lebih penting dari itu adalah kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya judul kali ini kalau beri judul, sudahkah kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tanda-tanda cinta Nabi? Nanti akan kita lihat dalam pembahasan kali ini. Baik, yang pertama yang patut dipahami, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian dinyatakan beriman, yaitu dengan iman yang sempurna, sampai ia menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ia menjadikan aku, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dia cintai daripada waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, dan wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Berarti di sini Nabi SAW perintahkan kita harus lebih mencintai beliau, harus lebih mencintai beliau daripada anak, lebih mencintai beliau daripada orang tua, lebih mencintai beliau daripada istri, lebih mencintai beliau daripada manusia seluruhnya. Namun tentu saja kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mencintai Nabi, ya harus kenal baginda Nabi SAW. Kenapa kita harus mencintai beliau? Makin kenal sosok beliau, maka kita akan makin besar cintanya pada beliau. Namun kalau nggak kenal, ya sudah, cintanya pada Nabi SAW itu juga makin kurang. Maka ibu-ibu itu paling lebih merindukan suami, ya, daripada merindukan Nabi. Coba pas malam minggu, ya, ibu-ibu
Ya, rindu Nabi apa rindu suami? Nah, niku wis jawab. Ya, rindu suami. Ya, karena nggak kenal bagaimana posisi, bagaimana kedudukan, bagaimanakah sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Maka nanti kita akan lihat di sini urgensi atau pentingnya mencintai Rasul. Juga Rasul katakan, kalau seseorang itu mencintai beliau, ketika itu ditanyakan bagaimanakah seseorang itu bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta pada beliau maka nanti akan bersama dengan beliau nanti kelak di surga. Kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini umum hadis ini. Namun kalau kita maknakan hadis ini adalah engkau cinta Rasul, maka akan bersama dengan Rasul. Engkau cinta Nabi SAW akan bersama dengan Nabi SAW. Maka sebaliknya kalau orang itu cintai orang-orang yang baik, ya ini kalau orang itu cintai orang-orang yang baik, cintai orang-orang yang soleh, maka akan bersama orang-orang soleh nanti kelak di akhirat di surga. Berarti kalau mencintai orang-orang yang jelek, mencintai ahli maksiat, mencintai para artis, mencintai ya para pemain bola misalnya, maka dia juga akan bersamanya di surga atau di neraka kelak. Kalau mereka masuk surga ya bareng-bareng, kalau tidak masuk surga ya bareng-bareng di neraka. Kalau kecintaannya lebih besar pada mereka dibandingkan pada Allah dan Rasulnya. Maka ingat kata Nabi SAW, innaka ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka semuanya harus mencintai Nabi biar bersama Nabi di surga. Bersama ini gak mesti satu kamar. Bersama ini gak mesti satu derajat. Yang penting kan sama-sama masuk surga, itu sudah dikatakan bersama. Walaupun Nabi SAW tingkatannya tinggi di surga Firdaus, kita di bawahnya, yang penting kan sama-sama masuk surga. Maka mudah-mudahan kita semuanya mencintai Nabi SAW dan bersama beliau kelak di surga nanti. Nah, bagaimanakah bukti mencintai Nabi SAW? Kita lihat satu persatu. Tanda-tanda atau bukti-bukti bapak-bapak kali ibu-ibu dikatakan cinta Nabi. Ini beberapa contoh saja. Yang pertama, rajin bersolawat. Saya nyebut demikian biar paham kalau wong muslim itu enggak benci solawat. Ya, orang muslim itu tidak benci solawat. Nabi SAW itu mengatakan al-bakhil, wong sing pelit. Kalau kita pakai standar wong pelit menurut kita, itu kalau kita minta sesuatu nggak diberi, kita sebut wong pelit. Ya, Mas minta uangnya, saya pinjam uangnya 50.000 saja. Orang di KI dibilang wong pelit. Wah Mas kamu pelit sekali. Namun standar Kanjeng Nabi ketika nyatakan wong pelit, beliau katakan al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusolli alaihi. Orang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku namun dia tidak bersalawat kepadaku. Maka setiap nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut, kita sebut baginda Nabi Muhammad, kita jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sallallahu alaihi wasallam, bisa Allahumma sholli alaihi, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang lebih lengkap lagi seperti bapak-bapak ibu-ibu baca ketika tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Niku sing lebih lengkap.
Juga kata Nabi SAW, agar kita rajin bersalawat, beliau katakan rogima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusolli alaihi. Rogima anfu, moga-moga ia tersungkur, artinya celaka. Kalau disebut namaku, lantas dia tidak mau bersalawat kepadaku. Berarti setiap nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita diperintahkan bersolawat kepada beliau. Jangan pelit-pelit untuk bersolawat. Lebih-lebih lagi hari Jumat. Ini kan sudah masuk hari Jumat. Nabi SAW itu menyatakan kalau kita berada pada hari Jumat, hendaklah banyak-banyak bersolawat pada Nabi. Siapa saja yang bersalawat pada Nabi sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Sebut Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus perbanyak salawat terus. Makin banyak salawat juga, makin dekat dengan Nabi SAW di surga. Namun perlu dipahami bahwasanya salawat itu bukan hanya setahun sekali. Salawat itu bukan hanya setahun sekali. Karena ada yang punya keyakinan kita banyak-banyak salawat cuma pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari-hari yang lainnya ya sedikit salawat karena dia sedikit sholat. Sedikit sholat tuh jadi sedikit salawat loh. Coba perhatikan, sholat kita tahiyat itu 2 kali minimal. Sholat wajib, sholat subuh tahiyatnya sepisan. Ya tak? Sholat zuhur 2 kali, sholat ngasar 2 kali, maghrib 2 kali tahiyat, isya 2 kali tahiyat, berarti 1, 2, 2, 2, 2. Berarti 8 tambah 1 jadi 9. 9 kali sholawat. Karena tahiyat awal menurut pendapat qaulul jadid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katakan, bapak-bapak, ibu-ibu juga bagusnya ketika tahiyat awal baca sholawat. Jadi dilanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjutkan lagi pada tahiyat awal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini menurut pendapat dari Imam Syafi'i atau sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi kalau di total, ya, dalam sehari kita minimal baca 9 kali sholawat. Namun kalau orang nggak sholat ya nggak pernah sholawat. Bandingannya kalau mau bandingkan, coba lihat majelis pengajian malam 12 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal, bandingkan dengan jamaah sholat subuh. Kira-kira banyak yang mana? Pengawasan malam maulid atau hari maulid ataukah sholat subuh? Kalau sholat subuh berarti sebentar lagi kiamat. Ya, kalau sholat subuh itu lebih banyak jamaahnya dibandingkan tadi, berarti nanti sebentar lagi kiamat. Karena tanda kiamat jamaah sholat subuh itu sama dengan jamaah sholat Jumat. Kan belum lah? Wah, berarti kiamat belum. Ya malah bagus nanti kalau nyampe. Malah bagus, tapi sebentar lagi kiamat. Ya, makin itu standarnya kiamat itu, kalau tanda dekatnya kiamat, makin dekat kiamat, jamaah sholat subuh makin banyak. Kan sekarang belum sadar-sadar kan, berarti belum. Namun ada kiamat kecil. Ya, ada kiamat besar tadi yang dimaksudkan, ada kiamat kecil itu mati. Tetap kiamat kecil setiap orang itu hadapi. Kiamat besar belum tentu setiap orang itu hadapi. Intinya di sini sholawat tidak cukup setahun sekali. Coba berazan, berampung azan kita kan baca Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassolatil qaimah. Sholawat terus ada bagi Nabi. Ini dilanjutkan seterusnya. Dan juga terpisah dari doa azan tadi, dianjurkan berazan wonten sholawat.
sholawat lagi. Juga pas ibu-ibu, bapak-bapak masuk masjid dan keluar masjid ada doa sholawat yang panjang. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid. Keluar masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Yang lainnya lagi, sholawat lagi. Nabi SAW anjurkan kalau dalam majelis seperti ini baiknya ada sholawat. Maka pembawa acara atau yang ngisi pengajian itu biasanya menyebutkan sholawat pada Nabi SAW pas pengantar di awal. Kalau nggak ada sholawat nggak berkah. Termasuk juga lagi ngumpul-ngumpul, lagi ngopi bareng. Ayo kita mulai dulu dengan sholawat. Kata Nabi SAW, kalau wonten majelis perkumpulan tidak ada sholawat, maka kerugian bagi majelis semacam itu. Artinya harus ada zikir pada Allah. Jadi jangan cuma di warung kopi cuma ngobrol terus. Harus ada yang ingatkan, oh sekarang ingatkan sholat. Harus ingatkan lagi, jangan ngobrol lama-lama. Kasihan yang punya warung, bisa bangkrut. Karena ada yang masuk warung, lihat wah ini bapak masih ngopi, masih tarik rokok. Ya, belum rampung-rampung, bayar cuma 5.000 ngomong sak jam. Yang tanya sama yang biasanya di warung kopi itu, ya, atau di warung soto. Ya, tanya sama yang itu biasanya ngopi-ngopi di warung soto atau di angkringan. Coba ngobrolnya coba dihitung-hitung berapa jam. Ya, bayarnya cuma 5.000 loh. Kalau saya punya warung tuh saya sudah usir nih, kalian coba bikin bangkrut. Ini tadinya sudah ada mau banyak mau datang, mau mampir, lihat sini penuh, pergi. Nah, isi dengan sholawat. Intinya sholawat itu ternyata banyak. Bahkan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham, beliau sampai uraikan lebih daripada 40 tempat kita diperintahkan baca sholawat. Saya baru nulis sebagian, belum rampung. Ya, saya lagi nulis sampai 14. Masih dilanjutkan terus pembahasan sholawatnya. Biar kita itu banyak sholawat dimanapun dan kapanpun. Terus yang kedua, tanda cinta Nabi. Membenarkan semua ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah katakan, wan najmi iza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan Nabi itu tidak sesat dalam ilmu maupun amal. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan Nabi SAW tidak ngomong asal-asalan. In huwa illa wahyu yuha. Ketika Nabi ngomong itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Nabi ucap semuanya itu pakai wahyu. Jadi nggak sembarangan Nabi SAW mengucapkan sesuatu, ngomong sana sini, perintahkan kita makan seperti ini, perintahkan kita sholat seperti itu, perintahkan ibu-ibu untuk taat pada suami, perintahkan ya ibu-ibu untuk banyak sodako karena kebanyakan wanita itu banyak masuk neraka, diperintahkan untuk banyak sodako. Nabi ngomong gak asal-asalan, semuanya pakai wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucap semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ajaran Rasul jangan diprotes. Bapak-bapak misalnya lihat ada yang jenggotan. Ya. Ini adalah wahyu. Nabi SAW juga berjenggot. Bahkan kalau Nabi SAW itu sholat, saking lebatnya jenggotnya itu terlihat dari belakang, gerak-gerak naik turun jenggotnya tadi. Kalau yang cuma punya 1 linting, 2 linting, itu kan nggak kelihatan. Namun kalau lebat, ya maka dia baca surat dari belakang itu lihat, naik turun, itu tanda lebatnya. Berarti ini adalah ajaran Nabi. Maka nggak boleh nyebut-nyebut, sing jenggotan itu teroris. Apa meneh? ISIS atau kasarannya yo koyok kambing. Kalau sebut hewan-hewan banyak yang nggak berjenggot, tapi kasihan kalau kita nyebut.
Ya, intinya kalau itu tahu ajaran Rasul, pokoknya jangan diprotes, jangan banyak komentar. Sama juga ibu-ibu, lihat, wonten suami yang istrinya lebih daripada satu. Kira-kira ada yang mau protes nggak? Nabi SAW istrinya berapa? Enggak 4, lebih dari 4, 9 atau 11. Kalau lihat ada laki-laki bawa gandengan istrinya 2, dia bawa gitu, masuk Masjid Sudirman, duduk, ditaruh di situ duduk. Ada yang protes seperti itu? Yo, ibu-ibu pada protes, wah, nih kalau suaminya ini dulu. Ya, suaminya itu, istrinya 2, itu baru 2 lagi nanti sebentar lagi datang. Maka kalau itu ajaran Rasul SAW, pokoknya nggak usah protes, terima. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada suami yang tetap mau satu, ada suami yang pengen terus nggak kesampaian, ada yang akhirnya kesampaian. Kalau bapak-bapak itu ngobrol di warung kopi, biasanya kayak gitu omongannya. Wow, itu loh, itu nanti jadi istri kedua saya. Ngomongnya banyak. Kalau ngomongnya pingin nambah namun guyon, itu kata sebagian ustadz katakan itu berarti nggak serius. Ya, biasanya itu kalau berani itu diam-diam. Namun kalau dia ngomong kayak gitu terus tertawa, guyon terus, nah itu tanda orangnya nggak berani. Ya, maka jangan percaya dengan suami kayak begitu. Ya, ibu-ibu pokoknya nggak usah khawatir, ini suaminya orang nakal. Terus yang ketiga, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta Nabi intinya pada ini, ikuti tuntunan kanjeng Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Maka akan diampuni dosa-dosa kalian. Maka Al-Hasan Al-Basri itu katakan bahwasanya para sahabat itu seringkali bertanya kepada Rasulullah SAW, apa bukti kami cinta pada Allah? Maka Rasul menjawab, bukti kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Itu tanda kalian cinta pada Allah. Maka kalau kita ikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh buat amalan-amalan baru. Gak boleh kita gawe-gawe sholat baru, gak boleh membuat zikir baru, gak boleh membuat amalan apapun yang tidak pernah dicontohkan oleh kanjeng Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarrat." Siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada tuntunannya, tidak ada asalnya, maka ajaran atau amalan tersebut tertolak. Tertolak itu artinya tidak diterima, tidak diberi pahala, sia-sia. Maka siapa saja mau zikir harus pakai tuntunan. Siapa saja mau sholat harus pakai tuntunan. Siapa saja yang mau Quran juga harus pakai tuntunan. Ngapain Nabi SAW diutus kok kita gawe-gawe amalan sendiri? Ya sudah, kalau kita mau buat-buat sendiri ya sudah, Nabi nggak usah diutus dari dahulu. Itulah fungsi Nabi SAW, itu diutus di tengah-tengah kita, biar beliau nanti menuntunkan kita amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan beliau. Maka ada amalan yang dikenal dengan istilah ini. Amalan yang tidak ada tuntunan dikenal dengan istilah bid'ah. Maka perlu dipahami, amalan yang tidak ada tuntunan tadi, kapan disebut bid'ah, ada syarat-syaratnya. Ada 3 syarat, ini Bapak Ibu harus tahu. Syarat amalan disebut bid'ah atau bid'ah. Yang pertama, sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. HP ini asalnya sesuatu yang baru, nggak ada di zaman kanjeng Nabi.
kamera itu suatu yang baru, tidak ada di zaman Kanjeng Nabi. Maka secara bahasa sesuatu yang baru ini namanya bid'ah. Jadi ini masih masuk bid'ah. Namun ada syarat yang kedua. Sesuatu yang baru ini dalam ibadah atau agama, bukan dalam masalah dunia. Di zaman Nabi SAW itu nggak ada tiwul, nggak ada. Ya, itu nggak ada tiwul di zaman Nabi SAW. Ya, orang Gunung Kidul, ya makanya itu tiwul. Itu nggak masuk bid'ah menurut Nabi karena bukan masalah agama. Nabi katakan untuk masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau itu lebih paham urusan duniamu. Urusan laptop, kowe luwih paham. Urusan negal, kowe lebih paham. Urusan ya untuk cari nafkah, kowe lebih paham. Nabi nggak ngatur. Urusan bisnis, kowe lebih paham. Namun kalau urusan ibadah agama kembalikan pada Kanjeng Nabi. Kita nggak paham, harus pakai tuntunan. Kalau tidak pakai tuntunan, maka masuk dalam masalah bid'ah. Syarat yang ketiga, sesuatu yang baru dalam ibadah tidak ada dalilnya. Kalau ada dalil maka tidak masuk. Contoh, sesuatu yang baru dalam ibadah baru muncul. Seperti dahulu Nabi SAW itu sholat tarawih. Sholat tarawih baginda Nabi SAW cuma beberapa kali saja. Umar saat di bulan Ramadan di masa beliau sepeninggal baginda Nabi SAW, ketika itu beliau hidupkan sholat tarawih setiap malam. Dipimpinlah sholat tarawih oleh Ka'ab bin Malik. Ini sesuatu yang baru dihidupkan lagi oleh Umar. Maka ketika itu Umar mengatakan nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Namun ini ada dalilnya, maka yang dilakukan oleh Umar karena ada dalil dari Nabi SAW sebelumnya, maka tidak masuk dalam bid'ah yang tercela. Maka enggak masalah karena ada dalil. Berarti yang masalah, yang dimaksud bid'ah yang tercela, yang dimaksud bid'ah mazmumah atau bid'ah sayyi'ah, sesuatu yang baru dalam ibadah atau agama kemudian tidak ada dalil. Kalau memenuhi syarat ini, tidak ada dalilnya dalam agama, sesuatu yang baru tadi itu baru masuk dalam pengertian bid'ah. Namun perlu kita tahu bahwasanya amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu banyak sekali. Ya, maka kita sebenarnya sudah diajarkan berbagai macam amalan. Ini kita amalkan. Maka jangan sampai kita sibukkan dengan sesuatu yang tidak ada tuntunan, padahal begitu banyak ajaran dari Nabi SAW. Coba saya contohkan dalam tidur. Nabi SAW contohkan kalau kita mau tidur disunahkan berwudu. Di antara kiatnya di sini disunahkan berwudu. Sebelum tidur juga maos ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di antara faedah manfaat maos ayat kursi sebelum tidur biar enggak mimpi buruk, biar tidak diganggu setan, biar tidak mimpi yang tidak enak. Barangkali dulu ada yang pernah mimpi lagi dikejar-kejar utang, terus tiba-tiba bangun, oh ternyata mimpi. Iya toh? Iya. Karena sebelum tidur itu enggak baca ayat kursi. Maka coba rutinkan tadi sebelum tidur minimal, ini sebenarnya masih ada banyak bacaan, coba rutinkan satu dulu, baca ayat kursi. Ini sunnah Nabi sebelum tidur. Contoh lagi, makan.
Nabi SAW ajarkan sebelum makan maos bismillah. Juga sebelum makan diperhatikan adab makan ngangge tangan kanan. Bahkan menurut para ulama niki wajib. Karena ada yang pakai tangan kiri, Nabi tegur dia nggak mau karena sombong. Akhirnya Nabi doakan jelek. Ketika itu dia tidak bisa gerak-gerakan tangannya. Artinya ada tuntunan makan dengan tangan kanan, bahkan kita bisa katakan wajib. Juga diantara adab makan kalau kita nyambel bareng-bareng, lagi ma'am tiwul bareng-bareng, ya makan kalau lagi bareng-bareng itu jangan punya orang di depan kita ambil. Yang paling cerak loh, yang paling dekat ini yang dihabiskan tiwulnya dulu, jangan wah ingkit sambeleh. Nah. Iya. Biasanya kan kayak gitu nyolong-nyolong. Apalagi dihapusi biasanya. Itu lihat loh, lampu itu loh. Wah, tempenya hilang. Iya. Bukan pengalaman, biasanya aku sering dihapusi. Itu loh mas pesawat itu loh. Tempe wes hilang. Nah, itu. Jadi kalau lagi nyambel bareng-bareng itu perhatikan makan yang paling cerak dulu. Kalau sudah habis, mas aduh ini kurang ya sambalnya, aku ambil sambal. Nah dikasih. Gitu. Ini aturan nyambel itu sudah diatur oleh Nabi SAW dahulu itu sudah ada. Ya. Namun ibu-ibu, bapak-bapak itu biasanya sudah makan seperti sunnah Nabi. Makan bareng-bareng. Itu sunnah kanjeng Nabi. Namun ada aturan tadi, aturannya ini dipraktekkan. Contoh lagi, keluarga. Nah, dalam membina rumah tangga, ini ada aturan-aturan. Suami kalau marah, ini para istri ingatkan suami. Kalau suami lagi marah, kemudian ingin nasihati istrinya, nggak boleh main tangan. Ya, nggak boleh main tangan. Yo, itu. Bahkan Nabi SAW katakan wala tadribul wajha, jangan sampai pukul muka. Sebagian suami itu biasanya dulu sudah biasa latihan tinju. Nggak ada lawan, nggak ada tandingan. Lawan sing lanang kalah. Ada bojone di rumah, yang lagi muring-muring, main ini jotos. Dosa besar. Kenapa? Karena nasihati itu awalnya nasihati baik-baik. Yang kedua, kalau nasihat tidak diterima, didiamkan. Menang saja. Kata para ulama di tempat tidur didiamkan. Suaminya itu ngadap ngulon, ya, istrinya itu ngadap ngetan, dicuekin. Tapi biasanya suami orang betah. Ya, wah aku cuekin malah kayak gitu. Ini kalau nggak mempan seperti ini, diamkan, nggak mempan lagi, baru boleh ketika itu pukul. Namun nggak boleh pukulan keras, juga nggak boleh pukul wajah, nggak boleh ada pukulan membekas. Maka kalau ada istrinya ini bekas pukulan di sini, wah itu suami itu zolim. Ya, itu suami yang zolim. Walaupun dia benar, tetap dikatakan zolim. Nggak boleh. Ini sudah diatur juga dalam Islam. Aturan seperti itu sudah diatur. Contoh lagi, mendidik anak. Nabi SAW perintahkan kalau anak sudah 7 tahun, 7 tahun diajak sholat. Ini baru diajak, belum dipukul. Namun kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat, maka pukul. Namun pukulannya sama tadi, nggak main pukul muka, juga dengan nggak pukulan yang keras, mungkin dijiwit saja ketika itu, wes kapok langsung sholat, ya. Atau telinganya, ya telinga kan nggak terlalu ini, telinganya dijiwit sedikit saja, seperti itu kadang sudah sadar, ya. Ini mendidik juga sudah diatur. Kemudian masalah pemimpin lagi, ini sudah diatur dalam Islam.
Ingat, pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya ngeyel-ngeyel malah sholat, biasanya pemimpinnya juga seperti itu. Namun kalau kita disuruh milih pemimpin, maka milih pemimpin yang baik. Wong muslim ya pilih tiang muslim. Gak boleh wong muslim itu pilih, wah niku kan sedulurku, wah niku kan tonggoku. Walaupun itu ya dia pilih, akhirnya pilih yang non muslim, nggak boleh. Wong muslim ya pilih yang muslim. Niki prinsip sudah diatur dalam Islam seperti itu, nggak boleh milih pemimpin asal-asalan. Maka lihat, ini baru 5 ini, masih banyak yang diatur oleh Nabi SAW, namun kadang kita itu tinggalkan, tidak amalkan. Kita lebih sibuk melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Waktunya habis pakai zikir-zikir yang tidak pernah Nabi ajarkan. Bahkan saya capek cuma disuruh baca Al-Ikhlas ping 1000 sehari. Katanya biar apa? Jalan pesugihan. Ya, jalan pesugihan, baca Ikhlas sampai 1000 kali. Akhirnya subuhnya telat, malam belum rampung. Rampungnya jam 1, tangine jam 7, subuh kebablasan. Cuma gara-gara pesugihan loh itu. Nah ini belum rampung. Bukti cinta Nabi belum rampung. Namun baterai saya sudah habis. Nanti sebentar lagi mati. Makanya harus rampung lah sekarang. Ya, laptopnya baterainya sudah mau habis. Ya, kita cukupkan dulu sebelum kula tutup seperti biasa. Konten perkara, pertanyaan, masalah, saking jamaah kami persilahkan. Diingatkan besok hari Jumat Pon, konten pengawasan Tan Giri Cahyo yang di tempat Mbah Muji, Masjid apa Pak? Nur Rahman Juruk Giri Cahyo Purwosari. Bagi yang ingin hadir silakan untuk hadir berjumatan sampai sekitar jam 2:30. Ya monggo di antara para jamaah bapak-bapak ibu-ibu monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema malam ini, maka ada pertanyaan, dan sebelum yang saya tanyakan itu saya mengatakan ini dulu, zikir dengan mengingat. Zikir ada 2 macam, zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Zikir hati, zikir lisan ya. Salah satu syarat-syarat ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Iya. Saat ini metode zikir yang tidak pernah ada pada masa Nabi SAW sangat populer di mana-mana di masyarakat, dan dapat melakukan dengan zikir yang dikemas dengan bersama-sama dengan membaca Al-Quran dan doa wirid dan atau kalimat thayyibah yang dipimpin oleh seorang imam dengan suara lidah. Hal ini mungkin maksudnya menyampaikan Islam dengan maksud, namun kalau membuat aturan sendiri, maka hal semacam inilah yang akan menjerumuskan umat dalam praktek ibadah yang justru disebut ajaran baru yang dilarang oleh agama. Kemungkinan zikir yang dimaksud berargumentasi dengan dalil, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Dari bawah mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya kepada mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka karangan dan akan dilumpahkan kepada mereka rahmat dan malaikat yang akan melindungi mereka. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, bagaimana Ustaz mensikapi hal tersebut? Karena yang nama hidup di masyarakat, kalau tak ikut kegiatan antara lain semacam itu, kita akan tersingkir dari masyarakat. Bahkan ada ucapan asal itu wasari tahu bergabung dengan ijazah sama dengan jahat. Iya. Jadi intinya kalau kita ikuti tuntunan malah jauh dari masyarakat, nggak bisa membaur. Jawabannya semua butuh waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semua butuh ilmu.
Artinya kita tidak bisa biarkan memang seperti itu, namun ada usaha untuk memperbaiki masyarakat. Maka orang-orang yang bisa belajar dulu. Setelah itu nanti dia sampaikan pelan-pelan pada masyarakat yang sebenarnya di tempat kita itu rata-rata belum paham. Bukan berarti nolak, cuma karena belum paham. Karena kan sudah turun-temurun seperti itu. Maka ketika sudah turun-temurun, mau tinggalkan sulit. Maka harus ada yang bergerak untuk ingatkan. Namun tentu saja dengan cara yang pelan-pelan, perlahan-lahan. Dari ilmu dan dakwah harus ada. Maka sini hadir para takmir, para dai, tambah ilmu terus, belajar terus. Namun ketika dakwah dengan sabar. Kemudian berusaha juga untuk merubah. Apa yang kita setujui kita ikuti. Namun yang kita tidak setujui kita nyatakan kita tidak ikut. Namun dengan cara yang santun pula. Mereka mau laksanakan ya monggo. Mungkin mereka belum bisa tinggalkan karena masih berat. Namun kan pelan-pelan ada usaha untuk berubah seperti itu. Jadi saya kalau ditanya seperti itu saya katakan pokoknya bokos titik sepenting berubah. Sekarang ikutan serta, misalkan saya diundang penduli, tapi niat saya itu ya untuk bertemu dengan masyarakat. Niat saya entah itu sakit-sakit apa, niat saya silaturahmi. Bagaimana itu? Baik. Kalau ada acara seperti itu, isi acaranya apa saja di dalamnya? Acaranya ya pendidikan itu. Iya isinya. Di dalamnya itu ada ritual apa saja? Iya, apa yang diamalkan di situ? Iya, itu saya paham. Terus ada bacaan-bacaan enggak? Maksudnya di situ ada zikir-zikir, baca Al-Quran atau tidak di situ? Nggak ada. Sebelumnya dikir, tapi dikirnya itu ya secara tidak mengajarkan secara apa. Saya istilahnya menamakan seperti nyanyian Garuda Pancasila. Intinya kalau mau datang di luar ritual-ritual tadi. Pas ritual berlangsung nggak ikut, nanti sudah rampung baru diikuti. Nggih, saya sarankan seperti itu. Ada yang lainnya? Nggih, Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang menanyakan sebenarnya tadi malam tapi waktunya habis, kita tanyakan sekarang. Kaitannya tadi malam menyampaikan menyinggung surat Al-Abiyun yang perlu kita tanyakan ada yang terakhir, agamamu dan agamaku. Tidak boleh campur tangan dengan agama orang lain. Yang perlu kita tanyakan pertama, sering ada orang yang agamanya bukan Islam, tapi dalam pertemuan dia pasti mau menyampaikan apapun itu pakai salam. Orang yang seperti itu namanya itu memperlecehkan agama kita, atau kita sebagai orang muslim wajib menjawab atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini PR saya karena saya ditanya sama jamaah saya belum jelas jawabannya, maka ini karena kita tanyakan pada Ustadz malam ini. Yang kita tahu, sholat sunat tahajud itu dilaksanakan setelah sholat isya dan setelah tidur. Waktunya kalau nggak salah yang kita tahu setelah sholat isya sampai waktu subuh. Ya.
Dan ada juga setelah kita melaksanakan sholat subuh sudah tidak ada sunat lagi kecuali sunat duha. Yang perlu kita tanyakan, saya itu ditanya kapan waktunya sholat sunat fajar. Karena tadi sholat tahajud dari isya sampai subuh, setelah subuh tidak ada sunat kecuali duha. Itu yang perlu kita tanyakan, waktunya sehabis subuh atau setelah subuh, atau sebelum subuh atau setelah subuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, tadi yang berbeda keyakinan itu biasanya menyampaikan sesuatu awali dengan salam. Salamnya pripun salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih juga. Oh, mantan berarti. Soalnya saya ketemu beberapa kali orang-orang seperti itu, malah dia yang lebih fasih daripada anak-anak. Pernah saya disuruh kurban. Ya, anak-anak itu lagi nunggu-nunggu untuk kurbannya disembelih. Ya, namun yang beda keyakinan tadi dia ngajak, ayo le, takbir. Saya balik, kok bisa suruh orang takbir gitu? Dia bilang, kamu masih ingat berarti dengan agamamu yang dulu. Nah, intinya kalau untuk salam, para ulama ada dua pendapat dalam masalah ini. Kalau non muslim itu ucapkan assalamualaikum, sebagian ulama katakan jawabannya waalaikum, titik. Waalaikum. Namun kalau di tengah-tengah kita praktekkan seperti itu, nanti dia perasaannya gimana tuh? Waalaikum, kompak lagi, kok nggak rampungkan? Nah, jadi perasaannya sudah beda. Maka saran saya ada pendapat dan ini yang lebih tepat, kalau dia ucapkan salam, kita jawab juga dengan yang semisal. Maka ketika itu kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah katakan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada yang beri penghormatan, di antara bentuk penghormatan ada yang beri salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Dia ucapkan assalamualaikum, kita jawab yang lebih baik dilengkapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan yang lebih baik. Atau rudduha, jawab dengan yang semisal. Dia ucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Itu dalilnya seperti itu. Ini berlaku yang mengucapkan muslim atau non muslim. Adapun yang tidak boleh, kalau kita memulai ucapkan salam, wong muslim ucapkan salam memulai untuk non muslim. Jadi kita bertemu, ya ini sudah tahu nih wong non muslim, kita ucapkan assalamualaikum untuk dia sendiri, bukan untuk orang banyak. Kalau situ heterogen, artinya ada muslim, ada non muslim campur, boleh. Tujuan kita untuk ucapkan pada muslim. Namun kalau cuma satu orang ini saja, tidak boleh kita mulai ucapkan salam. Maka nggak boleh kita ucapkan assalamualaikum untuk dirinya. Karena Nabi SAW itu mengatakan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam untuk Yahudi dan Nasrani. Kalau mulai mengucapkan salam nggak boleh, ucapkan selamat pun nggak boleh. Sama maksudnya. Ya, kalau ucapkan salam tidak boleh, memulai ucapkan selamat untuk perayaan mereka juga tidak boleh. Sama artinya, selamat itu sama dengan kata salam. Sedangkan yang kedua tadi untuk sholat sunnah fajar yang perlu diluruskan. Sholat sunnah fajar itu sama seperti sholat sunnah qobliyah subuh. Artinya sudah masuk subuh, sebelum sholat fardu kita laksanakan, kita lakukan sholat qobliyah.
Qobliyahnya itu istilah lainnya sholat sunnah fajar, bukan sholat yang berbeda. Sebagian nyatakan berbeda namun salah paham. Maka maksud Kanjeng Nabi SAW dalam hadis raqaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang dimaksud itu qobliyah subuh. Jadi dipahami seperti itu. Terus ibu-ibu, nih monggo. Bolehkah istri sodako tanpa sepengetahuan suami? Dirinci. Itu pakai uang siapa? Pakai uang suami atau uang sendiri? Uang pemberian suami. Kalau uang pemberian suami dirinci. Suami beri itu untuk kantong pribadi. Jadi ini harus diluruskan dulu. Ini suami ini biar paham. Nafkah ya itu harus dibedakan dengan uang jajan. Karena ada uang jajan digunakan istri belanja untuk urusan rumah. Namun istri juga diberi nafkah biar nanti istri bisa beli ali-ali sendiri, biar bisa beli motor sendiri gitu. Paham? Ya. Jadi ada untuk kantong istri sendiri, ada uang jajan untuk ngurus rumah, untuk tuku beras. Mic-nya dimatikan dulu. Ya. Untuk tuku beras, untuk beli pulsa, ya. Kalau itu untuk keperluan rumah, itu disediakan sendiri untuk istri sendiri, untuk dia belanja sendiri, kepentingan dia sendiri ditambah lagi sendiri. Bisa biasanya misalnya suami kasih ini untuk keperluan rumah seminggu, kasih 100.000 misalnya, ya ini yang paling rendah lah. Maka ketika itu ini 100.000 terus 100.000 lagi untuk kamu, gitu. Kalau belum ada minta, ya. Makanya dulu Nabi SAW itu katakan untuk seorang wanita, dia pernah lapor pada Nabi SAW, wahai Rasul SAW, suamiku itu pelitnya bukan main. Pelitnya bagaimana? Nafkah kami ini kurang. Maka Rasulullah SAW itu katakan, maaf saja, ini ya, Nabi katakan, sudah kamu istilah kasarannya sudah nyolong duit suamimu sesuai dengan yang kamu butuh. Ya, karena nafkahnya belum tercukupi. Maka ada untuk keperluan rumah kasih sendiri. Misalnya sesasi ini 500.000, pokoknya kamu ngurus rumah, tuku beras, bayar macam-macam, terserah. Masa pokoknya keperluan rumah. Namun ada yang untuk kantong istri sendiri. Nah ini kalau ini belum ada, nanti minta pada suami, ibu pulang minta. Gitu. Biar nambah. Ya. Nge, minta nge? Iya, minta. Bilang itu Ustadz tadi beritahu, ternyata kamu itu masih kurang kepada saya. Ya, minta lagi uang jajannya ketika itu. Uang jajan untuk sendiri, bukan uang jajan ngurus rumah. Jadi kalau itu uang jajannya sendiri, kantong sendiri, boleh ibu sedekahkan tanpa izin suami. Termasuk kalau punya penghasilan sendiri, boleh disedekahkan tanpa izin suami. Namun kalau itu masih milik suami, harus minta izin kalau mau disedekahkan. Jadi rinciannya seperti tadi. Niki sampun nggih? Ini sudah 9:30. Ya, sudah 9:30 dan masih banyak yang punya keperluan-keperluan lagi. Mugi-mugi kajian kali ini manfaat. Masih tersisa beberapa pembahasan, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mugi-mugi kita senantiasa diberi kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah diangkat dari kesulitan, yang punya utang yang berat diangkat dari utang yang berat, yang belum dapat hidayah dan taufik, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.